Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Rabbi atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini, serta kita bisa bersilaturahmi bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah. Semoga setiap langkah kita semua membuahkan pahala yang dapat menjadi pengampun dosa dan pengangkat dari kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga selawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, pada kita semua, serta pada seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pidato atau tema saya pada hari yang berbahagia ini yaitu tentang pentingnya beramal dengan ikhlas. Dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, sepenuh hati. Tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tiada lain yaitu beribadah atau mempersembahkan semoga tubuh kita sebagai hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan saya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan berarti selama 24 jam kita tidak bisa memberikan waktu untuk saya beribadah. Namun sekolah, belajar di pesantren, bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbudi baik pada teman, makan, minum dan sejenisnya. Bisa juga beribadah tergantung pada niat kita. Semua itu merupakan bagian ibadah, persisnya ibadah ghairu maddah. Ibadah bermaddah maupun ghairu maddah masing-masing membutuhkan niat ikhlas, murni karena Allah. Jika seseorang tidak mampu ikhlas secara penuh, maka ia hanya akan memberi pahala dengan presentasi sebesar mana ikhlasnya dalam hati. Jika presentasi keikhlasan seseorang di dalam hati hanya 40%, maka selebihnya ia berniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kadar balasan keikhlasan seseorang itu tergantung pada presentasi sebesar mana ikhlasnya dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sungguhnya semua amal kita itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Orang yang ikhlas ibaratkan mendiskusi seperti tangan kanan memberikan sesuatu, namun tangan kirinya sampai dia tahu. Maksudnya sebaik dari amal kita itu seharusnya kita sembunyikan sebanyak mungkin hingga pada orang terdekat pun. Wais Al-Qarni adalah salah satu orang soleh yang hidup pada zaman Nabi. Walaupun dia tidak pernah bertemu secara fisik dengan Nabi, mengatakan orang yang mendoakan saudaranya atas tanpa pengetahuan yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya, bersilaturahim, bertemu secara langsung. Hadirin hafizakumullah. Kata ikhlas dalam Al-Quran diambil untuk menggambarkan susu yang murni, susu yang keluar dari perut hewan, yang mana dalam perut hewan terdapat derajat kotoran, namun susu keluar murni di bawah susu. Kita di dunia ini atas kekotoran-kekotoran yang ada, kita perlu memurnikan segala tubuh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yakni a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nafsikum fi butunihi min bayni qatin labanan khalisan sya'iqan lisyaribin. Yang artinya, sungguh pada ternak terdapat pada diri kamu dari apa yang kami memberi minum, dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang minumnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 66. Hadirin hafizakumullah.
Ikhlas juga mempunyai definisi sebagai berikut. Al-ikhlasu wa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah ta'ala an jami'i syawahid. Yang artinya ikhlas adalah menemukan tujuan taqarrub kepada Allah dari segala hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah dan beribadah dengan melakukan ikhlas lillahi taala. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.